Halo semuanya, kembali lagi di NFSIpedia, tempatnya membahas seputar film animasi Doraemon series, tentang teori, alur cerita film, fakta, dan mitos. Langsung saja simak materi pembahasan seputar film animasi Doraemon kali ini. Bagian alur cerita film. Nobita dalam berlatih mengambil hati Giant, agar memaafkan kesalahan yang dilakukannya. Nah, apakah Nobita akan berhasil? Ikuti alur cerita yang Mimin rekap dengan judul, Robot Pengetes Reaksi. Tak hanya itu, saksikan juga usaha Nobita dalam menyambut tamu istimewa di rumahnya. Ya, BG berjudul, Pir Pelayang di Rumah Nobita. Penasaran bukan? Langsung simak baik ya filmnya. Di awal film terlihat Nobita yang sedang berlatih berbagai cara untuk meminta maaf kepada Giant. Buku yang dipinjamnya telah kotor. Doraemon yang mendengar itu langsung panik. Tahu kan bagaimana karakter Giant bisa babak belur Nobita nantinya? Karena itu, Nobita berlatih keras untuk membuat Giant paham akan keadaannya, sehingga bisa terselesaikan tanpa kekerasan. Doraemon pun tergerak hatinya untuk membantu Nobita dengan mengeluarkan robot pengetes reaksi, robot yang bisa digunakan untuk mengetahui reaksi lawan bicara kita lebih dahulu. Tanpa bertemu langsung, caranya dengan menggambar wajah lawan bicara di muka robot, maka robot tersebut akan mengelak dan jika berbicara dengannya, akan mengeluarkan reaksi yang sama seperti aslinya, seperti Doraemon sebagai contohnya, akan senang ketika mendengar kue dorayaki, dan sangat takut jika ada tikus di dekatnya. Reaksi robot itu benar-benar sangat mirip dengan Doraemon. Nah, sekarang giliran Nobita mencoba reaksi robot itu, tapi kali ini Nobita menggambar wajah Shizuka. Tapi karena gambar Nobita jelek, robot tersebut malah bertingkah aneh seperti simpanse. Benar-benar deh Nobita ini, maka dihapuslah gambarnya. Saat itulah terdengar panggilan sang ibu, yang menyuruh Nobita melakukan tugas yang diberikan. Hal itu pun dimanfaatkan mereka untuk mencoba reaksi sang ibu pada robot. Bagaimana jika Nobita mencoba berbicara untuk menolak perintah ibunya pergi belanja? Ya, meski awalnya harus mengulang-ulang terus karena alasannya tidak menggoyahkan pendirian sang ibu. Namun akhirnya nurut juga. Nobita memberi alasan harus belajar untuk ulangan besok, dan itu berhasil. Setelah dipraktekkan langsung ke ibu Nobita, akhirnya memilih pergi berbelanja sendiri, berpesan kepada Nobita agar belajar dengan giat. Melihat hasilnya memuaskan, Nobita jadi bersemangat untuk mencobanya kepada Giant. Dengan hati-hati menggambar wajah Giant di robot itu agar tak salah lagi seperti menggambar Shizuka. Yap, jadilah robot dengan wajah Giant. Mulailah Nobita berlatih berbicara kepada Giant. Pertama kali Nobita ketakutan, bingung mau bilang apa kepada Giant. Giant yang gak sabaran mendengar Nobita berbicara tidak jelas memberi pukulan kepada Nobita. Harus di-reset deh robotnya. Nobita kembali mengulang, Nobita harus meminta maaf dengan jelas. Kemudian, mencoba lagi mengatakannya dengan jelas jika buku yang dipinjamnya tidak sengaja menjadi kotor. Meski salahnya, Nobita meminta Giant untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik. Reaksinya benar-benar tak terduga. Setelah terdiam cukup lama, robot itu langsung memukul Nobita lagi. Tak menyerah, Nobita pun menggunakan berbagai cara agar reaksi Giant berubah. Tapi ternyata apapun yang dilakukan tetap sama saja. Nobita tetap menerima pukulan. Kasihan Nobita. Sekarang Nobita jadi tahu kan, bagaimana reaksi Giant nantinya. Tapi bagaimanapun juga, Nobita harus menghadapinya, meski harus menerima konsekuensinya. Untuk itu Doraemon telah mempersiapkan plester guna menyembuhkan Nobita. Juga perban yang bisa memutar sendiri bersedia merawat Nobita. Dan pergilah Nobita yang menemui Giant. Saat berjalan Nobita memikirkan nasibnya nanti dengan tiba-tiba Giant datang mengagetkan Nobita. Sehingga buku yang dipegangnya terlempar masuk dalam selokan. Ya, jadi tambah kotor deh bukunya. Tentu saja Nobita semakin panik. Melihat itu Giant yang merasa bersalah mengatakan hanya sedang bermain-main saja yang tak sengaja mengagetkan Nobita. Dan karena mereka berteman, Giant pun mengatakan untuk melupakan dan tertawalah seperti air yang mengalir. Mendengar itu Nobita kaget sekaligus lega. Beneran nih Giant tidak apa-apa. Nobita langsung mengambil buku tersebut dari selokan, dan memberikan kepada Giant. Tentu saja Giant kaget, ternyata itu bukunya yang dipinjam Nobita. Nobita pun berlalu pergi sambil mengulang perkataan Giant. Kita kan teman, ayo tertawalah seperti air yang mengalir. Sambil menahan marah Giant hanya bisa berteriak meratapi nasib bukunya. Seru kan ceritanya? Apalagi yang ini nih alur cerita Doraemon yang berikutnya. Pir Pelayan di Rumah Nobita. Di televisi diberitakan jika kemarin malam telah diadakan pesta perjamuan mewah untuk raja dan ratu yang akan datang ke Jepang. Sebagai tamu negara, Nobita pun bertanya pada Doraemon, apa itu tamu negara? Yang kemudian dijelaskan, jika itu tamu penting untuk raja atau presiden di satu negara. Menyambut tamu dengan hidangan termewah, kamar terbagus juga hiburan yang sangat-sangat menarik. Wah, enaknya jadi tamu penting. Siapapun pasti ingin begitu juga dengan Nobita. Mau coba? Dengan cepat Doraemon menawarkan pada Nobita.
mengeluarkan dari kantong ajaibnya berupa pir pelayang. Ini bukan buah pir biasa loh. Jika menyuruh seseorang makan buah pir ini, orang itu akan memperlakukannya sebagai tamu penting di rumahnya. Wow, benarkah? Sepertinya menyenangkan. Langsung deh Nobita ingin mencobanya. Target pertamanya adalah Shizuka. Mereka pun berkumpul di rumah Shizuka, dan memberikan buah pir itu. Setelah Shizuka memakan buah pir dari Nobita, dengan ramah Shizuka persilakan Doraemon dan Nobita ke dalam rumahnya, menghidangkan makanan yang super enak. Seneng nih Nobita dapat aneka biskuit dan kue buatan Shizuka sendiri lagi. Tak hanya itu, mereka pun bisa merasakan mandi air panas juga. Setelahnya mereka pulang, dengan senang hati Shizuka mengantarnya, berharap mereka datang lagi. Benar-benar puas rasanya jadi tamu penting di rumah Shizuka. Di jalan mereka bertemu dengan Suneo. Kebetulan nih, mereka pun ingin merasakan jadi tamu penting di rumah Suneo. Membayangkan jika pasti senang sekali, tapi harapan tinggallah harapan. Ketika buah pir itu diberikan ke Suneo, Suneo malah curiga. Kenapa dirinya diberikannya, meski Nobita membujuk Suneo memakannya, tapi Suneo menolaknya dengan alasan baru saja makan makanan ringan. Tetap saja Nobita memaksanya makan meski sedikit saja. Dengan cepat tangan Suneo menepisnya, hingga buah pir itu terlempar, jatuh di sebuah mobil yang berhenti. Kemudian Suneo berlari pulang, buah pir itu diambil oleh orang yang keluar dari mobil. Mereka pun menghampiri orang tersebut untuk meminta maaf. Tapi Nobita tersandung hingga hilang keseimbangan tak sengaja memakan buah pir itu. Dengan semangat Nobita mengajak orang tersebut datang ke rumah untuk menjadi tamu pentingnya. Seketika sekelompok pengawal mengitarinya. Di rumah Nobita juru bicara itu memperkenalkan tuannya yang merupakan Raja Akan yang sangat berterima kasih atas undangannya. Tentu itu yang membuat Doraemon sangat terkejut dan gugup, karena tamunya adalah seorang Raja Akan, dan langsung memberitahu Nobita yang mempersiapkan jamuan. Tapi dengan santainya Nobita memberikan potato chip dan kue sisa kemarin, membuat Doraemon melarang memberikannya. Bisa-bisa terjadi masalah besar, apalagi melihat bantal Nobita yang diberikan tamu untuk tidur siang. Tentu saja itu juga dilarang Doraemon, mengambil bantai itu dari tangan Nobita. Lalu Doraemon kembali menemui tamu, meminta maaf agar menunggu, mengatakan jika orang hebat seperti Raja Akan tidak berada di tempat ini, dan mengizinkan untuk pergi jika tidak senang. Juru bicara Raja pun mengatakan, jika di negaranya harus menerima semua undangan seperti apapun undangan tersebut, maka Doraemon langsung menggunakan taplak meja siap saji, sehingga terhidanglah berbagai macam makanan lezat yang semuanya memakai bahan terbaik di Jepang. Sang Raja pun mencobanya, namun hanya sesuap saja, karena sudah terbiasa dengan makanan mewah setiap hari. Tak ingin mengecewakan, Doraemon segera mengeluarkan pemandu karaoke untuk penghibur, tapi tetap saja dianggap biasa. Tak menyerah Doraemon mencoba trik sulap dengan saku tangannya, yang keluar malah tikus, yang membuatnya berteriak histeris, dan itu bertepatan dengan pulangnya ayah dan ibu Nobita. Kemudian menyambut tamu di rumah Nobita, tanpa tahu latar belakang tamu tersebut, menyangka bahwa tamunya dari luar negeri. Di saat Doraemon ingin menjelaskan, ibu Nobita keluar untuk membuat teh, tapi ayah melarang dan menghidangkan minuman yang diberinya, memberikan pada tamunya, sedangkan sang ibu dibantu Nobita mempersiapkan makanan. Namun sebelumnya Nobita memberikan buku komik untuk dibaca. Ayah Nobita sangat ramah dan santai pada tamunya. Nasi kare sudah dihidangkan yang ibu Nobita bilang lebih enak dia makan di hari kedua. Nah, ketika mendengar itu sang juru bicara pun geram karena itu adalah penghinaan suatu raja. Bisa-bisanya nasi kare kemarin dihidangkan. Doraemon pun langsung panik, langsung pergi dengan tergesa. Namun sepertinya sang raja menikmati makan kare itu dengan lahap, membuat semua tercengang dan tak percaya. Melihat sang raja menguap, Nobita pun menawarkan bantalnya untuk istirahat. Tak berapa lama sang raja pun tertidur dengan pulas, padahal biasanya sangat susah tidur, meski bantal dan spray diganti berulang kali. Akhirnya waktu pengunjungan sudah selesai, keluarga Nobita mengantar kepulangan sang raja hingga di depan rumah. Sang raja berterima kasih atas air minum yang lezat, dan juga hidangannya benar-benar enak sekali, dan pelayanannya yang bagus sekali. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang bisa membuat beliau bersantai. Kemudian tamu itu pun pergi. Di dalam rumah Doraemon menampakkan kostum uniknya dan beraneka warna-warni yang dibelinya dari masa depan yang disiapkan untuk menghibur tamunya. Tapi sayangnya Raja Akan sudah pulang, sia-sia sudah usahanya. Ketika ayah dan ibu mendengar bahwa tamunya adalah Raja Akan, tentu sangat kaget, menyesal kenapa dikasih minuman murahan juga sisa kare kemarin. Tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Meski begitu, Baginda nampak senang kok. Terlihat dari akhir film beliau malah tertawa di mobil membaca komik pemberian Nobita. Sampai jumpa lagi di alur cerita Doraemon dan temannya berikutnya.